Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Izzah dengan NIM 53050020064 dari kelas AVB semester 5 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video ini diperuntukkan untuk tugas akhir yaitu UAS mata kuliah Filsafat Politik yang diampu oleh Ibu Yasirli Amrona Rosyadah MPI. Materi atau pembahasan filsafat politik yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang filsafat politik Islam pertengahan, di mana ada 3 tokoh pemikir Islam yang saya ambil sebagai contoh pemikiran filsafat politik, yaitu Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Tokoh yang pertama yaitu Al-Mawardi. Abu Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib Al-Mawardi Al-Bashri atau Al-Mawardi hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Al-Mawardi merupakan pemikir Islam, ahli fikih mazhab Syafi'i, dan tokoh politik. Jabatannya sebagai hakim di berbagai negara sehingga mendapat gelar Aqdal Qudot atau Hakim Agung. Ia juga pengajar di berbagai perguruan tinggi. Di antara karyanya yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Nasihah Al-Mulk, dan Qawanin Al-Wazarah Al-Wasiyashah Al-Mulk. Asal mula negara menurut Al-Mawardi yaitu manusia adalah makhluk sosial secara alami, sehingga manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Hal inilah yang mendorong adanya sebuah negara. Pemikiran ini sama dengan Ibnu Abi Rabi', Al-Farabi, Plato, dan Aristoteles. Al-Mawardi memasukkan makna agama yaitu manusia diciptakan dalam keadaan lemah sehingga membutuhkan sesuatu yang lebih kuat yaitu Allah sebagai Tuhan pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur. Negara dibentuk oleh manusia. Manusia berperan dalam mobilisasi suatu negara, tetapi ada peran Tuhan di dalamnya. Al-Mawardi mensyaratkan sebuah negara yang makmur dengan dilandasi dari 6 sendi negara, yaitu 1. Agama yang dihayati, 2. Pemimpin yang berwibawa, 3. Keadilan yang menyeluruh, di mana ada 3, yaitu keadilan terhadap bawahan, keadilan terhadap atasan, dan keadilan setingkat, 4. Keamanan semesta, 5. Kemakmuran sandang pangan, 6. Harapan kelangsungan hidup. Sistem pemerintahan menurut Al-Mawardi yaitu ada 4. Yang pertama, imamah. Imamah yaitu negara dipimpin oleh khalifah atau raja atau sultan atau presiden atau pemimpin negara. Imamah adalah penerus nabi sehingga ia adalah pemimpin agama dan pemimpin politik negara. Imamah dipilih dengan cara pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat atau penunjukan dari pemimpin sebelumnya. Imamah dipilih dengan memperhatikan para pemilih dan para kandidat imamah. Para pemilih mempunyai syarat yaitu adil, memiliki wawasan luas tentang kriteria pemimpin yang kuat dan berwibawa, dan memiliki kebijaksanaan sehingga ia akan memilih orang yang tepat. Para kandidat memiliki syarat juga yaitu adil, memiliki ilmu yang luas, memiliki panca indera yang normal, memiliki anggota tubuh yang normal, wawasan yang tepat, berani, dan keturunan Quraisy. Yang sistem pemerintahan yang kedua yaitu Wazaroh. Wazaroh adalah kementerian atau pembantu pemimpin negara. Wazaroh merupakan penghubung antara pemimpin negara dengan rakyat. Wazir atau menteri berhak mengangkat kepala daerah, mengurusi persoalan peradilan, persoalan keamanan, dan persoalan kekayaan negara. Sistem pemerintahan yang ketiga yaitu Imarat ala al-Aqalim wa al-Buldan. Imarat ala al-Aqalim wa al-Buldan adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini membantu tugas kementerian yang mengurusi rakyat sebuah negara dari berbagai sisi, keamanan, kehidupan yang layak, tata tertib daerah atau hukum, dan lain sebagainya. Dan sistem pemerintahan yang terakhir atau yang keempat yaitu Wadzaif al-Amah. Wadzaif al-Amah adalah dinas umum. Dinas umum mengurusi perihal perang, lembaga peradilan, dan lembaga ketertiban umum. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah.
Nama Ibnu Taimiyah adalah Abu al-Abbas Ibnu Abdul Hakim Ibnu Abdus Salam. Ia lahir di Bahrain tetapi tumbuh besar di Damaskus. Ibnu Taimiyah adalah pemikir Islam yang sering melawan arus sehingga ia sering masuk penjara. Karya Ibnu Taimiyah antara lain As-Siyasah Asy-Syari'iyah fi Islah Ar-Ra'wi wa Ar-Rayyah atau politik yang berdasarkan syariat bagi penguasa dan rakyat. Pemikiran filsafat politik Ibnu Taimiyah adalah politik negara harus bersendikan agama, politik harus bersendikan Al-Quran dan hadis, menunaikan amanat seperti dalam surat An-Nisa ayat 58 tentang pelaksanaan amanat seperti seorang pemimpin mengangkat pejabat karena kualitasnya bukan karena kedekatannya. Pelaksanaan hukum harus sesuai Al-Quran dan hadis. Musyawarah sebagai penyelenggaraan negara seperti dalam surah Ali Imran ayat 159. Tokoh yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun. Nama asli Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ia lahir dari Hadramaut atau Yaman Selatan dan meninggal di Kairo, Mesir. Karyanya yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun. Proses pendirian negara menurut Ibnu Khaldun yaitu manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Kemudian manusia membentuk organisasi kemasyarakatan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Organisasi kemasyarakatan ini membutuhkan sebuah negara untuk mengatur seluruh rakyat. Politik dapat dipengaruhi oleh faktor geografi. Orang pegunungan dapat berbeda pandangan politiknya dengan orang pesisir. Masyarakat normat atau badui lebih dekat dengan kebaikan daripada dengan masyarakat perkotaan. Teori asyabiyah atau solidaritas dibutuhkan dalam politik sebuah negara. Teori ini harus disertai dengan etika dan agama. Sistem pemerintahan menurut Ibnu Khaldun yaitu 1. Kerajaan, khilafah atau imamah, 2. Wazarah atau kementerian, 3. Hijabah atau pengurus rumah tangga istana, 4. Departemen Keuangan dan Perpajakan, 5. Departemen Angkatan Laut, 6. Kepolisian, 7. Departemen Korespondensi dan Kearsipan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.